سمعنا وأطعنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya hari ini kita bisa berhadir di Masjid Al-Muslimun dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta anak cucu serta keturunan beliau hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini hari Jumat 27 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Mayoritas masyarakat di seluruh dunia akan merayakan pergantian tahun baru tidak lama lagi. Hal ini sebagai penanda berakhirnya periode 1 tahun 2024 dan penanda dimulainya tahun yang baru 2025. Pergantian tahun ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal pergantian tahun baru paling tidak bisa dimaknai sebagai waktu masa lalu untuk memprediksi tahun depan, masa kini, dan masa yang akan datang. Karena itu pergantian tahun baru harus dapat melakukan muhasabah terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita bermuhasabah terhadap hal-hal yang telah berlalu di 2024 dengan harapan dapat menjadikan diri kita sebagai individu yang lebih baik di tahun baru mendatang. Muhasabah bermakna melakukan perbaikan terhadap perbuatan, sikap dalam bentuk kelemahan, kesalahan, dan mempertahankan kebaikan diri sendiri, kelompok dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada manusia untuk menentukan masa depan yang lebih baik, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri agar lebih baik pada masa depan. Dalam konteks ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan bahkan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menentukan arah tujuan hidup yang lebih baik agar memiliki masa depan yang lebih baik. Dan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, maka kita memerlukan ikhtiar yang matang dalam diri kita. Mengubah masa depan yang lebih baik diperlukan 3 hal, yaitu pertama, ikhtiar yang terencana, terarah, terukur agar kehidupan manusia lebih baik. Yang kedua, ikhtiar yang baik didasarkan atas doa yang memotivasi masa depan. Yang ketiga, kemampuan manusia melakukan ikhtiar dan doa akhirnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semuanya harus didasari kepada meningkatkan ketakwaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita agar lebih takwa?
Secara sederhana kita bisa tingkatkan dengan misalnya tidak hanya mengerjakan ibadah-ibadah fardu atau ibadah wajib saja, tetapi juga ibadah-ibadah sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, ibadah sunnah dalam agama Islam merupakan rangkaian yang dianjurkan oleh Rasulullah selain dari ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan ibadah sunnah ini memiliki nilai dan keutamaan yang sama pentingnya dengan ibadah wajib. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berusaha melaksanakan ibadah sunnah sebanyak mungkin. Berikut adalah beberapa contoh ibadah sunnah dalam Islam. Pertama, sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah yang dilakukan di luar sholat wajib dan terdiri dari sholat-sholat seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat witir, dan sholat rawatib. Pelaksanaan sholat sunnah ini dijalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan memiliki banyak manfaat seperti mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman, dan meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah dapat dilakukan di luar puasa wajib, seperti puasa Ramadan dan puasa Padang. Contoh puasa sunnah antara lain puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Puasa sunnah memiliki banyak manfaat seperti membersihkan jiwa dan tubuh, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, serta memperkuat iman dan takwa. Kemudian ibadah sunnah yang lain adalah bersedekah. Sedekah adalah salah satu ibadah sunnah yang memiliki banyak manfaat bagi pemberi maupun penerima. Sedekah dapat meningkatkan rasa syukur, merendahkan beban kehidupan, serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sedekah merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian ibadah sunnah yang lain adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah sunnah yang memiliki banyak manfaat seperti mendatangkan kedamaian dan ketenangan jiwa, memperkuat iman, serta membantu dalam memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW sendiri sangat menekankan pentingnya membaca Al-Quran sebagai salah satu amalan yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Selanjutnya, berzikir. Berzikir atau mengingat Allah adalah ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir banyak memiliki manfaat seperti membantu dalam mengingat Allah, memperkuat iman dan takwa, serta merendahkan beban kehidupan. Dalam Islam, ibadah sunnah sangat penting untuk dikerjakan. Selain memberikan keutamaan dan pahala yang besar, ibadah sunnah juga dapat membantu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk melaksanakan ibadah sunnah sebanyak mungkin dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, berikut kami sampaikan 10 keutamaan ibadah sunnah. Di antaranya, melengkapi atau menyempurnakan kekurangan pada amalan yang wajib. Sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amal manusia adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada malaikat dan Allah lebih mengetahui, periksalah sholat hambaku apakah sempurna atau ada kekurangan. Jika salatnya sempurna maka dicatat sempurna untuknya,
Jika terdapat suatu kekurangan, Allah berfirman, "Risalah apakah hambaku memiliki ibadah sunnah?" Apabila seorang hamba memiliki amal ibadah sunnah, Allah Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah ibadah wajib itu dengan ibadah sunnahnya." Lalu setiap amal akan diperlakukan sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan juga hadis dari Abu Hurairah. Kemudian keutamaan ibadah sunnah selanjutnya adalah mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Berikutnya, Allah akan memberi petunjuk pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan seorang hamba yang dicintainya. Doa-doanya pun akan dikabulkan. Senantiasa hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Jika aku telah mencintainya, niscaya apapun akan menjadi pendengarannya yang akan dia pergunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang akan dia pergunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang dia pergunakan untuk memegang, dan menjadi kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, sungguh pasti aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah. Kemudian keutamaan ibadah sunnah selanjutnya adalah bisa menemani Nabi SAW di surga. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Islami berkata, "Aku bermalam bersama Rasulullah, kemudian aku pun segera menyiapkan air wudhu untuk keperluan Nabi. Kemudian beliau bersabda kepadaku, 'Mintalah sesuatu.' Lantas aku menjawab, 'Aku meminta kepadamu supaya aku dapat bersamamu di surga.' Beliau menjawab, 'Ada lagi selain itu?' Maka aku berkata, 'Itu saja ya Rasulullah.' Kemudian beliau pun bersabda, 'Maka bantulah aku atas dirimu itu dengan memperbanyak sujud, yaitu salat sunnah.'" Hadis riwayat Muslim nomor 489. Selanjutnya keutamaan ibadah sunnah yang lain adalah dosa-dosa akan berguguran. Sesungguhnya seorang hamba apabila sedang sholat ditetapkan seluruh dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepala atau pundaknya. Kemudian saat dia rukuk ataupun sujud, maka dosa-dosa itu pun berguguran dari dirinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keutamaan ibadah sunnah selanjutnya adalah diangkat derajatnya di sisi Allah. Perbanyak sujud, yaitu salat sunnah, karena sungguh tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali saja, melainkan dengannya Allah mengangkat dirimu satu derajat dan menghapus dirimu dari satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim dan hadis dari Thauban. Keutamaan ibadah sunnah yang lainnya adalah mendapatkan pahala yang besar. 2 rakaat fajar, yaitu salat sunnah qobliyah sebelum subuh, lebih baik dibanding dunia dan semua yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Muslim dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya akan mendapatkan keberkahan. Apabila salah seorang dari kalian telah melakukan untuk sholat fardunya di masjid, jadikanlah untuk rumahnya bagian dari sholat sunnahnya, karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari sholatnya itu. Hadis riwayat Muslim dan hadis dari Jabir bin Abdullah. Sebagai penjaga agar tidak mudah, berikutnya ibadah sunnah sebagai penjaga agar tidak mudah meninggalkan amal yang diwajibkan. Seseorang yang telah bermudah-mudah dalam mengerjakan perbuatan yang makruh, dia akan lebih mudah untuk terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Begitu pula seseorang yang bermudah-mudah dalam meninggalkan amal sunnah, maka cepat atau lambat dia pun akan mudah meninggalkan amal-amal yang wajib. Jemaah dimuliakan oleh rahmat Allah, sebagai kesimpulan adalah momentum tahun baru kali ini kita isi dengan satu tekad bahwa berbuat lebih baik dari tahun ini dalam peribadatan kita, dengan tidak hanya mengerjakan ibadah wajib, juga mengerjakan ibadah yang sunnah. Marilah kita akhiri khutbah kali ini dengan membaca doa.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.